Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabeli Fadila Aziz dengan NIM 452000258. Di sini saya akan menjelaskan hak cipta. Pengertian hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Definisi hak cipta dijabarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang hak cipta yang menyebut bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian di atas terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Artinya, dengan memiliki hak ekonomi inilah pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari penciptanya. Perlu dipahami bahwa hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan hanya bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Dengan begitu, pihak lain tidak boleh memanfaatkan suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Pihak lain yang ingin menggunakan suatu karya dapat menjadi pemegang hak cipta dengan izin pencipta melalui perjanjian. Namun, pemegang hak hanya memiliki sebagian hak eksklusif, yaitu berupa hak ekonomi, karena hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta secara abadi. Jenis-jenis hak cipta. Yang pertama, ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun pelindungan atas ciptaan yang tercantum dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Kedua, ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Selanjutnya, pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebut jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Yang ketiga, ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun, di mana perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut. Yang keempat, ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu. Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu. Contoh penerapan hak cipta. Yang pertama, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama musikal, tari, geografi, pewayangan, dan pantomim. Keenam, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Yang ketujuh, karya arsitektur. Yang kedelapan, karya seni batik. Contoh kasus hak cipta. Terbukti melanggar hak cipta Lagi Cantik, keluarga Gen Halilintar didenda sampai 300 juta. Ini beritanya dari kompas.com. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan tentang hak cipta. Mohon maaf sebelumnya apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.